Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, saya Penatua Singkai Tomita. Atas nama pelayan ibadah yang bertugas mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga gabungan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta dan GPIB Petra Lampung, Bajem Salom Pancasila. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Marco Yoel Kumendong. Allah yang Maha Kuasa, yang sangat mengasihi kita, dimanapun kita berada, kita tak lepas dari cintanya. Sudahkah kita membahas cintanya dalam setiap kehidupan kita? Apakah kehidupan kita menyenangkan hatinya atau hanya menimbulkan duka baginya? Apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Mari umat Tuhan, kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh syukur. Melalui pujian, marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami boleh berkumpul untuk bersekutu bersama dalam ibadah keluarga. Biarlah kami dilayakkan untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. Pimpinlah kami ya Tuhan yang penuh kasih setia, baik yang beribadah di Gereja Nasaret, di Gereja GPIB Petra Lampung, baik juga yang di rumah. Pimpinlah hamba-Mu Bapak Pendeta Marco Yoel Kumendong yang akan memberitakan firman pada malam ini, dan berilah kami hikmat agar kami mengerti, merenungi serta memelihara dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Allah, yang datang kepadamu di dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Pembacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 13 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi Berapa musuhku lama lagi meninggikan diri atasku? kan di atas aku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah Buatlah mataku mataku bercahaya, bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku Hatiku bersorak-sorak bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk untuk Tuhan, Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku bermada syukur, ya Raja, bagi buku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk pada pemberitaan sabda Tuhan, maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab kita yang menjadi permenungan kita diambil dari kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai 22. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mungkin telah mempersiapkannya bersama. Maka marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita agar kita mampu mendengarkan serta melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Sang Belas Kasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan serta melakukan sabda-Mu, agar kami anak-anak-Mu di tengah keterbatasan, kelemahan dan rasa sesal ini, kami selalu berharap dan berseru kepada-Mu setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apabila memungkinkan mari kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Ratapan pasal 2
ayat 18 sampai 22 yang menyatakan, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah Tuhan dan tiliklah, kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua, darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kau takuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan dibinasakan seteruku. demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam. Shalom. Ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Ada yang baik, ada yang semangat, ada yang Luar juga biasa. mungkin kecapean ya, baru pulang kerja. Ada yang juga mungkin di jalan, ada juga mungkin lagi sedang ngomong cucu. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, kita bisa berjumpa dalam ibadah keluarga saat ini. Dan hari ini kita ibadah keluarganya agak berbeda ya. Ya, saya harus jujur, ini baru pertama kali kami di sini buat ibadah secara online. Kami memang tidak pernah ada ibadah online karena kondisi kami. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa terhubung bersama-sama dalam ibadah keluarga gabungan dari GPIB Jemaat Nazaret Jakarta Timur maupun juga dari GPIB Jemaat Petra Lampung, bakal Jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum. Ya, saya perlu perkenalan diri dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pendeta Marco Yol Kemendong. Saya pendeta jemaat di bakal Jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum. Memang awalnya saya dalam SK saya memang pegang 4 pos. Rajem Shalom, Pos Pelkes Immanuel Propau, Timotius Margorejo, dan Baitani Papanrejo. Tapi ternyata setelah Pos Shalom Pancasila naik status jadi Bajem, maka pos-pos Pelkes ini berubah menjadi sektor. Karena memang rencananya pelembagaan ini nanti 3 sektor ini akan 3 pos Pelkes ini akan mengikutinya. Begitu. Jadi ya, itu perkenalan dari saya. Bapak Ibu, kita bisa bersyukur bisa berjumpa secara online. Nanti mungkin kita lain waktu bisa berjumpa secara langsung ya. Mungkin nanti kalau ketemu kita bisa ngopi-ngopi.
bisa makan Brenebon. Saya sudah lama sekali nggak makan Brenebon karena memang di sini rata-rata orang Jawa tidak ada Brenebon. Ya, Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa berjumpa pada malam hari ini dari seluruh warga jemaat di GPIB Jemaat Nazaret maupun juga dari Bajeng Salam Pancasila. Dan perenungan kita diambil dari kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai 22. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentunya ketika kita mengalami berbagai macam perasaan, mungkin kita pasti pernah mengalami sedih, ya, marah, bahagia, atau mungkin kecewa dan berbagai macam hal. Nah, mungkin kita berusaha untuk menyalurkan rasa kecewa, rasa perasaan kita itu dengan berbagai macam hal. Mungkin ada yang kita menyalurkannya dengan menyanyi kan. Atau juga ada yang kita menari. Atau juga mungkin ada yang gambar. Kalau misalnya kita nyanyi, misalnya kita lagi senang sekali. Mungkin karena kita diberkati Tuhan karena dapat pekerjaan, atau misalnya kita punya mobil baru atau rumah baru, kita nyanyi, Bapa, ku berterima kasih. Itu. Kita berterima kasih pada Bapa karena Tuhan sudah memberikan berkat. Tetapi mungkin juga kalau dalam keadaan sedih atau juga dalam keadaan kecewa, kadang-kadang kita menyanyikannya juga. Karena mungkin kita menyanyi kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya memang tidak bagus-bagus amat, tapi itu contoh saja. Kan gitu. Betapa kita menggunakan nyanyian atau berbagai macam hal untuk kita mengungkapkan ekspresi kita, perasaan kita. Atau bahkan kita ketika kita berdoa Bapak Ibu, misalnya kita mungkin bersyukur karena punya rumah baru, anak-anak kita semua sudah lulus. Nah, kita pasti berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sehingga Engkau memberikan kami rumah, atau Engkau memberikan kami sehingga anak-anak kami lulus dan seterusnya. Nah, kita selalu mengungkapkan, mungkin kita berbahagia, kita doakan. Tapi mungkin juga ketika kita dalam keadaan kecewa, dalam keadaan sedih pun kita juga berdoa. Bahkan mungkin di antara kita, karena saking beratnya pergumulan, kadang kita sampai meneteskan air mata. Misalnya mungkin karena kita kehilangan pekerjaan, atau misalnya mungkin karena kita kehilangan rumah, atau mungkin karena kita kehilangan anggota keluarga kita atau sahabat kita pasti mendoakan, bahkan sampai menangis. Saya yakin Bapak Ibu, mungkin ketika Bapak Ibu dalam keadaan bergumul besar, Bapak Ibu berdoa bahkan sampai menangis. Saya jujur Bapak Ibu, saya beberapa kali seperti itu, ada pergumulan yang sangat besar. Kadang saya tidak bisa berkata apa-apa dalam berdoa. Dan itu adalah ungkapan kita kepada Tuhan. Atas perasaan-perasaan mungkin kita bahagia, mungkin kita dalam keadaan senang, atau mungkin kita ketika kita dalam keadaan berduka, atau bahkan kita dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Kita mengekspresikannya dengan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bacaan kita dalam kitab Ratapan pasal 2 ayat 18 sampai 22 ini adalah, inilah ekspresi yang disampaikan oleh sang peratap melalui nyanyian. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan kitab Ratapan ini ada 4 pasal. Jadi memang ini ada 4 nyanyian. Dan masing-masing itu ada intinya dalam setiap nyanyian. Nah, sekarang kita masuk pada nyanyian yang kedua. Nah, di sini semua perasaan yang dialami oleh tidak hanya Nabi Yeremia atau sang peratap saja, tetapi semua orang Yehuda merasakan hal yang sama. Perasaan apakah itu? Sedih, kecewa, marah, berduka, dan kehilangan. Apa yang membuat mereka berduka? Apa yang membuat mereka kecewa? Mungkin kita sudah tahu bahwa mereka baru saja mengalami rasa kehilangan yang sangat besar. Ketika kerajaan Babilonia menaklukkan kerajaan Yehuda dan Yerusalem tinggal puing-puing belaka. Kerajaan Yehuda jadi lenyap. Gak ada lagi namanya kerajaan Yehuda. Gak ada lagi Yerusalem. Semua rata. Karena ditaklukkan oleh pasukan kerajaan Babilonia. Dan ketika pasca peristiwa tersebut, pasti rasanya hilang. Tidak ada lagi rumah.
Tidak ada lagi tembok-tembok Yerusalem. Makanya kalau kita perhatikan ayat 18, ini ungkapannya. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Menandakan betapa mereka bersedih sangat. Mencucurkan air mata siang sampai malam. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan segalanya. Kehilangan kemerdekaan mereka, kehilangan tanah mereka sendiri, kehilangan tempat tinggal sendiri, dan semua mungkin segala macam penderitaan yang kita tidak bisa bayangkan. Nah, kita sudah bisa perhatikan bahwa mereka sudah kehilangan kemerdekaan, kehilangan rumah sendiri. Bahkan pada saat itu kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 20, apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai, dan seterusnya, bahwa tidak hanya mereka kehilangan rumah, tidak hanya mereka kehilangan tanah, tidak hanya mereka kehilangan kemerdekaan, mereka pun mengalami kelaparan yang tiada taranya. Bahkan dikatakan di sini sampai, apakah perempuan harus makan anaknya sendiri? Bahkan dalam ayat 21, pemuda, orang tua, darah-darah dan turunan semua terbaring dalam debu jala. Kenapa? Kelaparan. Kehilangan segala-galanya. Dan itu yang diungkapkan dengan sangat detail sekali dalam bacaan kita. Bagaimana mereka bersedih, bagaimana mereka kecewa. Bahkan di sini tidak hanya mereka kecewa, mereka pun marah. Marah kepada siapa? Ada dua. Marah kepada Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-20 juga. Lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Dan seterusnya, apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Jadi mereka mengekspresikan kecewa bahwa Tuhan ternyata telah meninggalkan mereka. Mereka ternyata mengalami kelaparan, mereka mengalami semuanya. Ya, ini yang mereka terjadi karena Tuhan murka kepada mereka. Tetapi hal yang kedua juga yang membuat mereka marah dan kecewa adalah mereka kecewa pada diri sendiri. Kita sudah tahu, berbagai nabi sudah ingatkan kepada orang-orang Yehuda. Bertobat, 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 berkali-kali, berulang-ulang, gak selesai-selesai. Tapi apa yang terjadi? Mereka nggak bertobat-tobat. Pada akhirnya apa? Ketika kerajaan Babylon yang menaklukkan mereka, selesailah semua. Dan akhirnya apa yang mereka alami? Hanya ada kekecewaan, hanya ada kemarahan. Karena ya bisa dikatakan karena mereka sendiri yang membuat mereka jadi kelaparan. Mereka sendiri yang membuat mereka kehilangan semuanya. Dan itulah semua diungkapkan oleh dalam bacaan kita. Bagaimana mereka bersedih, bagaimana mereka meratap, bagaimana mereka berduka, bagaimana mereka kecewa. Tetapi yang menarik adalah walaupun mereka dalam rasa kecewa dan rasa marah dan rasa sedih itu, mereka tetap mengungkapkannya kepada Tuhan. Itu dikatakan sudah, makanya dalam ayat 20, 21, 22, lihatlah Tuhan. Jadi mereka seolah-olah meminta, memohon kepada Tuhan, lihat Tuhan, ini kami loh. Ini kami yang terjadi seperti ini, kami sudah kehilangan segala-galanya. Mereka ungkapkan segalanya kepada Tuhan walaupun mereka tahu Tuhan telah murka kepada mereka. Ini seolah-olah menandakan bagaimana walaupun di tengah-tengah kesedihan, walaupun mereka dalam rasa penyesalan, walaupun mereka dalam rasa kesedihan, mereka masih percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Makanya dalam pasal 3, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, dalam nyanyian ketiga, mereka menyanyikan bahwa Tuhan masih menjadi harapan bagi mereka di tengah-tengah kesedihan dan kesulitan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi perenungan kita dalam bacaan kita dalam kitab Ratapan ini? Sabda Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, mungkin kita dalam hari-hari kita bergumul pada saat ini. Entah mungkin Bapak Ibu ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin Bapak Ibu saat ini sedang kehilangan anggota keluarga, mungkin saat ini Bapak Ibu sedang kehilangan sanak saudara, mungkin Bapak Ibu saat ini kehilangan hartanya semua. Mungkin Bapak Ibu ya dalam kondisi pandemi saat ini, berbagai macam kesedihan dan ratapan Bapak Ibu hadapi pada hari ini. Mungkin Bapak Ibu rasanya sudah putus asa. Dan mungkin Bapak Ibu dalam rasa kesedihan itu Bapak Ibu ungkapkan kepada Tuhan. Dalam doa-doa. Dalam keadaan kesedihan mungkin Bapak Ibu doa sampai air mata bercucuran. Sampai Bapak Ibu bahkan tidak bisa berkata-kata dalam berdoa.
Mungkin Bapak Ibu dalam berdoa bahkan tidak tahu apa yang bisa disampaikan kepada Tuhan. Saking beratnya dalam pergumulan. Dan itu yang ingin disampaikan dalam sabda Tuhan, bahwa hendaknya dalam segala pergumulan kita tetap selalu memohon kepada Tuhan. Kita selalu memohon belas kasih-Nya. Kita selalu mengungkapkan segala perasaan kita kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak bisa ungkapkan dalam kata-kata. Kita mau menangis sampai sekering-keringnya air mata ini. Kita mau tetap memohon kepada Tuhan. Mungkin kita sampai doa ini, sampai 2 jam kita berdoa, nggak tahu mau ngomong apa karena betapa besar pergumulan kita. Kita tetap selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Sama seperti sabda ini. Walaupun mereka bersedih, walaupun mereka meratap, walaupun mungkin mereka dalam keadaan marah, mereka tetap minta, Tuhan lihatlah kami, Tuhan tolonglah kami, Tuhan kasihanilah kami. Dan itu juga yang hendak kita lakukan dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu memohon kepada Tuhan. Nah, sekarang berkaitan dengan kita berdoa. Mungkin kadang-kadang ketika kita berdoa, kita berpikir, wah berdoa itu harus kata-katanya indah. Harus kata-katanya 2-3 langit seperti kata-kata surgawi gitu ya. Kata-kata yang sangat mungkin panjang bertele-tele bahkan berdoa. Tetapi sebenarnya dalam kita berdoa yang paling penting adalah kejujuran dalam diri hati. Berkaitan dengan kedalaman hati kita. Ketika kita dalam keadaan senang, kita ungkapkan dalam doa kita kepada Tuhan. Dan bahkan ketika kita dalam bergumul sangat hebat, bersedih hebat, ketika kita bahkan tidak tahu lagi mau ngapain lagi dalam kehidupan kita, kita selalu berdoa kepada Tuhan dengan jujur. Walaupun mungkin kita nggak bisa tahu ngomong apa, mungkin kita nggak tahu mau ngomong seperti apa lagi, bahkan kita nggak tahu apa lagi kita pikirkan dalam doa kita. Tetap kita selalu doakan kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan doa-doa manusia yang jujur. Tanpa perlu kata-kata yang indah, tanpa perlu kata-kata yang dalam tanda kutip surgawi, tetapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang jujur benar-benar kita ungkapkan. Kalau kita memang sedih, bahkan sampai nggak bisa ngomong, kita ungkapkan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan mendengarkan segala doa-doa kita. Tuhan selalu berbelas kasih kepada kita. Tuhan selalu memberikan pengharapan bagi kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika Bapak Ibu mungkin dalam menutup hari ini, ataupun juga dalam setiap Bapak Ibu bangun pagi, tidur malam, ataupun berbagai macam Bapak Ibu berusaha untuk berdoa. Doakanlah dengan sesuai perasaan Bapak Ibu pada saat apapun. Karena Tuhan mendengarkan doa orang yang jujur. Dan Tuhan selalu mendengarkan dan berbelas kasih kepada orang-orang yang selalu memohon kepadanya dengan penuh kejujuran, dengan apa adanya perasaan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat berdoa. Dan selamat berdoa dengan jujur. Maka Tuhan mendengarkan seluruh perasaan kita, seluruh isi hati kita, seluruh pikiran kita. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisi
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sama seperti tadi nyanyian, walaupun kita tidak tahu pasti apa yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan menolong kita semua. Kita akan berdoa. Doa ini akan secara bergantian dari Kajian Shalom Pancasila dan juga dari DPP Jemaat Nazaret. Dimulai dari Kajian Shalom Pancasila. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena di kesempatan malam yang indah ini, Tuhan boleh satukan kami, baik jemaat GPIB Nazaret Jakarta, maupun jemaat Petra Lampung, terkhusus Bajem Shalom Pancasila Sumber Arum. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Semoga melalui firman-Mu pada saat ini, kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Baik itu ketika kami mengalami kegagalan dalam usaha, maupun ketika kami menerima sukacita dalam hidup kami. Semoga doa dan ratapan kami selalu kami tujukan kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sang pemilik kehidupan dan segalanya dalam hidup ini. Di kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau selalu memberkati jemaat-Mu ini, baik dalam usaha dan pekerjaan kami. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Melalui berkat-Mu, biarlah itu semua untuk menjadi sarana untuk kami selalu dekat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sahabat dan saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan Tuhan, kiranya kuasa Tuhan selalu ada dalam kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh sakit. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah tabib agung kami. Engkau adalah dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan bagi orang-orang yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi para lansia, semoga di dalam kehidupannya memasuki masa usia lanjutnya selalu diberkati oleh Tuhan dan hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menggendong anak-anak-Mu sampai masa tuanya. Dan berkat-Mu yang selalu mengiringi di dalam kehidupan gumul juang bagi para orang tua kami yang sudah memasuki masa usia lanjutnya. Kami juga mendoakan bagi saudara kami yang sedang berduka, yang ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, kami mohon kekuatan daripada-Mu serta penghiburan. Karena kami percaya Tuhan, kekuatan serta penghiburan yang sejati itu adalah asalnya daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami duka cita. Tuhan, kami juga mendoakan terkhusus bagi saudara-saudara kami yang berada di GPIB Jemaat Nazaret Jakarta yang saat ini
masih dalam masa pemulihan dari sakitnya, serta yang sudah memasuki usia lanjutnya. Terkhusus bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Denny Adam, Bapak Merele Priscilla Yusuf, Bapak Ibu Tarbutar, Bapak Jael Kondo Waro, Bapak Karel Van Praag, Bapak Jos Manuhutu, Ibu Mariam Orayau, Ibu Teresia Dima, Ibu Angel Oro, Bapak Heraldo Panjaitan, Bapak Alexander Rega, Ibu Titi Nugro Sayesuyut, Ibu Judi Tambunan Marlisa, Ibu Ren De Freitas, Ibu Teli Wenas Belalu, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Rustamaji, Ibu Henly selain Katian Daku, Ibu Desire Manangka, Bapak Ishak Tanine, Bapak Johannes Auri, dan Ibu Diana Aroh. Bagi saudara-saudara kami ini Tuhan yang sedang mengalami masa pemulihan dan masuki masa tuanya, Tuhan berkenan menjamah serta memberkati. Sehingga bagi saudara kami saat ini yang sedang sakit, atas jamaah-Mu mereka boleh sehat sembuh seperti semula. Serta bagi saudara-saudari kami dalam masa tuanya, Tuhan selalu memberikan kekuatan serta sukacita dalam masa tuanya. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami juga mendoakan bagi keluarga yang berduka, yang beberapa waktu lalu ditinggal oleh orang-orang yang dikasih. Terkhusus bagi saudara kami yang ada di Jemaat GPIB Nasaret, keluarga Gerung Sumorang, keluarga Rumajar Korah, dan yang ada di Jemaat Bajem Salam Pancasila, keluarga Bapak Kustono, yang beberapa waktu yang lalu ditinggal bagi Ibu terkasih dalam kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan penghiburan serta kekuatan bagi saudara-saudari kami ini, sehingga mereka ada pengharapan, ada tuntunan kasih yang berasal daripada Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini tidak berlarut dalam kesedihan, tapi biarlah sukacita, karena keluarga ini percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati mereka. Inilah doa kami yang Tuhan, dan doa ini akan dilanjutkan bagi saudara kami yang ada di GPIB Jemaat Nasaret Jakarta. Bapak yang baik, dalam rangkaian syafaat di malam ini, kami mau mendoakan gereja dan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Khususnya pelayanan gereja-gereja yang ada di bawah GPIB Jemaat GPIB di Jakarta, Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, yang lebih khusus Tuhan, kami mau mendoakan GPIB Jemaat Nasaret Rawamangun Jakarta dan pelayanan GPIB Petra Lampung yang malam ini bersama-sama dalam persekutuan ibadah memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Bapa dalam surga,
Kami doakan semua pelayanan yang dilaksanakan oleh kedua jemaat ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa masing-masing kami mempunyai bentuk dan pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan daerah yang kami tempati Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan para pelayan, para presbiter, majelis jemaat, pendeta, untuk dapat bersama-sama membangun kedua jemaat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatnya Tuhan, warga jemaatnya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan sukacita bagi semua warga jemaat yang ada di dalam naungan kedua gereja ini ya Tuhan, agar mereka mampu hidup saling berdampingan dan saling mengasihi untuk membangun jemaat ini mencapai sukacita yang kita inginkan Tuhan. Bapa dalam surga, begitu juga program-program kerja atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirancangkan untuk dilaksanakan Tuhan. Biarlah semua itu dapat terlaksana dengan baik dan semuanya itu dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua fungsionaris yang ada di dalam kedua jemaat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, sertailah mereka dalam tugas dan pelayanannya Tuhan. Para diaken, para penatua Tuhan yang melayani, begitu pula para pendeta. Berikanlah kami semua kesehatan yang baik Tuhan, agar kami siap untuk dapat melayani, dan berikan kami waktu yang cukup untuk dapat melayani dengan penuh sukacita. Kami berdoa khususnya untuk kedua pendeta jemaat atau pimpinan jemaat di masing-masing gereja. Tuhan, untuk jemaat GPIB Petra Lampung, Pendeta Riko Yoel Kumendong, kami berdoa untuk pelayanannya di sana Tuhan. Biar Bapa sertai dia dalam tugas pelayanannya, berikan kesehatan yang terbaik, kuatkan dia dalam segala hal, dan berikanlah kebijaksanaan dalam dia mengambil keputusan, agar jemaat di sana dapat bertumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Begitu pula keluarganya yang selalu mendampinginya, Bapa berkati dalam setiap upaya dan hal-hal yang mereka gumuli dalam setiap hari. Begitu pula untuk GPIB Jemaat Nazaret sebagai Ketua Jemaat Ibu Pendeta Marlene Yosef. Kami berdoa juga untuk kesehatannya dan juga untuk pelayanannya Tuhan, agar dia mampu menjalankan tugas pelayanannya dengan baik dan dapat membawa kita jemaat dalam iman dan percaya kepadamu, dan lebih menumbuhkan akan pelayanan di jemaat Nazaret ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang sudah Engkau kerjakan dalam pelayanan di Jemaat GPIB Nazaret maupun Jemaat GPIB Petra Lampung. Kiranya semua yang dikerjakan oleh kami dan semua yang kami lakukan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam beberapa waktu ke depan Tuhan, GPIB akan melaksanakan pemilihan penatua dan diaken. Kami juga mau mendoakan untuk proses ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkatilah panitia yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan pemilihan ini, agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Begitu pula bagi semua jemaat yang nantinya akan memilih para presbiter, penatua dan diaken Tuhan. Engkau berikan pemahaman yang baik, Engkau berikan hati yang baik bagi mereka semua,
agar mereka dapat memberikan pilihan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan bagi rekan-rekan kami yang nantinya akan terpanggil Tuhan, ajarilah mereka semua untuk memaknai panggilan ini, agar kami semua bisa memperoleh sukacita dalam pelayanan ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan seluruh aparatnya, staf menteri, dan sampai kepada pimpinan-pimpinan di daerah Tuhan. Mampukanlah mereka untuk bekerja dengan baik, agar mereka dapat melaksanakan semua tugas-tugas pekerjaan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan kenegaraan ini dengan baik, dan berikanlah juga hikmat dan juga kebijaksanaan bagi mereka, terutama dalam keluasan kita sebagai umat-Mu Tuhan, agar kita dapat leluasa atau dapat melakukan tugas-tugas pelayanan di negara ini dengan baik dan tidak terbatas Tuhan. Bapa dalam surga, sertai mereka juga dalam kesehatan mereka dan dalam semua upaya yang mereka lakukan untuk kebaikan bagi negara dan bangsa ini. Bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan, biarlah kami bisa hidup saling berdampingan dengan baik dan dapat menciptakan hal-hal yang baik untuk dapat membangun bangsa dan negara ini ke depan lebih baik ya Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, saat ini kami juga belum selesai melewati masa COVID yang sampai saat ini masih juga di beberapa negara, bahkan juga di Indonesia masih ada dampaknya Tuhan. Kami berdoa untuk semua itu ya Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Lindungilah kami dari segala hal, virus maupun penyakit yang dapat mengganggu kami. Begitu pula bencana-bencana yang ada di sekitar kami Tuhan, di daerah-daerah terpencil, di pelosok-pelosok, ada bencana-bencana maupun ada hal-hal yang meresahkan masyarakat Tuhan. Kami mau berdoa malam ini bersama dan memohon kiranya Engkau mau datang, Engkau mau lihat penderitaan mereka, dan biarlah ada sukacita yang mereka bisa rasakan seperti apa yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Kami pasrahkan seluruh doa ini ke hadapan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Ketika kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, ketika kami mengalami berbagai macam segala pergumulan, ketika kami bersuka cita, ketika kami berduka cita, kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan kami dan Engkau selalu berbelas kasih kepada kami. Kami juga mendoakan untuk proses penyelesaian Tanah Waru dalam GPB Jemaat Nazaret. Ya Tuhan, kiranya Kau memberikan kebijaksanaan dan kebajikan, serta juga untuk tim pelaksana dan pengajar katekisasi 2022-2023, baik di Jemaat Nazaret maupun di Jemaat Petra, kiranya Kau memberkati dan menyertai, agar seluruh tim pengajar dapat selalu menjadi berkat. Dan juga untuk semua yang kami hadapi pada saat ini, kami mohon kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman-Nya dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang kedua yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihat Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 301. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan ini. Apabila memungkinkan, mari berdiri, kita berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini, dan menjadikan berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Kami persilakan duduk. Warta ibadah keluarga gabungan, warta jemaat Bajeng Salom Berarum. Warta yang pertama ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 jam 7 malam di kelompok masing-masing. Warta yang kedua ibadah Pelkat. Pelkat Gerakan Pemuda pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 jam 7 malam di kediaman Saudari Cecil dengan pelayan firman Ibu Diaken Ria Martadi. Pelkat Persekutuan Kaum Bapak pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 jam 7 malam di kediaman Bapak Kriswantoro dengan pelayan firman Ibu Diaken Kristiani. Warta yang ketiga, kepada seluruh calon tetap diaken dan penatua
Dimohon untuk tidak meninggalkan gedung gereja terlebih dahulu karena akan diadakan pertemuan bersama dengan pendeta dan dimohon untuk perhatiannya. Warta yang keempat, pelayanan ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu depan tanggal 3 Juli 2022 akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi dengan pelayan firman Bapak Pendeta Marco Yoel Kumendong, organis Saudari Cecil, operator LCD Saudari Inggit dan Saudara Gali, pembawa persembahan anggota Pelkat PKB yaitu Bapak Kustono dan Bapak Yoyon, dan akan dibantu oleh tim Satgas Jemaat. Di dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan sakramen perjamuan. Dimohon kehadiran bagi seluruh warga Sidi Jemaat. Warta yang kelima, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang membutuhkan pelayanan khusus dari pendeta maupun presbiter, bisa menghubungi pendeta maupun presbiter melalui telepon atau silakan mendatangi pastori setiap harinya. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Mari kita saling tolong-menolong untuk menjaga kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus dan saling bahu-membahu dalam jemaat kita semua. Tuhan memberkati. Warta jemaat ibadah keluarga gabungan tanggal 29 Juni 2022. Ibadah hari Minggu mulai Minggu tanggal 3 Juli 2022, ibadah Minggu di GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta akan dilaksanakan 2 kali pada pukul 10 secara hybrid dan pukul 17 secara tatap muka. Yang kedua, webinar tinjauan aspek hukum terhadap penggunaan sosial media. Pengurus pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Kaum Bapa PKB GPIB Jemaat Nasaret mengundang anggota PKB dalam webinar dengan tema tinjauan aspek hukum dalam penerapan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE terhadap penggunaan sosial media pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 10 sampai dengan pukul 12.30 melalui aplikasi Zoom dengan narasumber Pendeta Dr. Yosef MN Hehanusa MTH, Profesor Dr. Insinyur Richardus Eko Indrajit MSc MBA MPhil MA dan moderator Penatua Eden Siahaan SHMH. Hari ulang tahun ke-20 Yayasan Kesehatan GPIB dalam ibadah Minggu 3 Juli 2022 pukul 10 dan pukul 17 akan dilaksanakan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-20 Yayasan Kesehatan Yankes GPIB dengan menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Yang berikut perjamuan kudus dan hari ulang tahun ke-28 Yayasan Diakonia GPIB. Dalam ibadah Minggu 10 Juli 2022 pukul 10 dan pukul 17 akan dilaksanakan perjamuan kudus dan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-28 Yayasan Diakonia atau Yadia GPIB dengan menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat, khususnya warga Sidi Jemaat. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share, dibagikan di WhatsApp group di masing-masing sektor pelayanan.
Pemberita firman malam ini Pendeta Marco Yoel Kumendong SSI Teol, Pendeta Jemaat GPIB Petra Lampung, Bajem Shalom Pancasila, Pospelkes Timotius Margorejo, Pospelkes Immanuel Propau, dan Pospelkes Baitani Papanrejo. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Saudara Sema Poli, Bapak Feki Lerik, Bapak Albert Lopati, Saudari Anastasia Bunga, Penatua Sudarto, Penatua Dori Lopati, Ibu Septifuri Handayani, dan Bapak Edi Ismanto. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita masuk pada putusan dan mengakhiri pada saat ini, saya atas nama pribadi maupun juga seluruh warga jemaat di Bajem Shalom Pancasila Sumber Harum mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita pada saat ini dalam ibadah gabungan bersama. Saya secara pribadi bersyukur karena ini pas sekali tidak ada masalah internetnya, karena biasanya jam segini itu ada masalah. Tapi saya bersyukur pada Tuhan ini karena sinyalnya aman dan tidak ada masalah. Kami bersyukur sekali, dan tentunya Bapak Ibu, kami berterima kasih untuk seluruh setiap majelis jemaat GPB Jemaat Nazaret maupun juga untuk KMJ, dan khusus juga untuk Ibu Pendeta Marlene Joseph selaku KMJ GPB Jemaat Nazaret. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan juga untuk Komisi Teologi, terima kasih banyak sudah mengkoordinir sangat baik dalam ibadah ini. Semoga kita bisa berjumpa. Mungkin beberapa kali kita bisa buat seperti ini lagi ya, gitu. Dan harapannya juga kita bisa berjumpa secara langsung dengan tatap muka. Kiranya kita semoga tetap sehat semua ya. Tuhan memberkati kita. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, apabila memungkinkan, marilah kita berdiri. Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan, dengan selalu berseru kepadanya, selalu memohon belas kasihan-Nya di dalam segala sukacita dan duka cita kehidupan kita. Terus bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong dan mengasihi kita. Dan marilah kita menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Saja
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baik dari Jemaat GPIB Jemaat Nazaret maupun juga GPIB Jemaat Petra Lampung, bakal Jemaat Shalom Pancasila Sumber Arum, marilah kita kembali dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan persekutuan komunitas dan seluruh gumul juang hidup kita, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari